Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya mau membuat video tentang anggrek jadulan. Setelah beberapa kali saya membuat video anggrek jadulan, ini saya masih membuat lagi karena alhamdulillah kebetulan anggrek jadulan saya yang satu ini sedang berbunga. Bunganya lumayan ramai sahabat. Ini loh, anggrek tual Maluku. Anggrek ini berasal dari kota Tual di wilayah Maluku Tenggara. Sahabat-sahabat, anggrek tual Maluku ini anggrek jadulan yang sampai sekarang saya belum menemukan referensinya bahwa ini silangan alam atau ini spesies, saya kurang tahu. Yang jelas yang saya tahu hanya anggrek jadulan seperti itu. Anggrek ini bentuknya mirip ya dengan anggrek super bean. Bahkan nama lain dari anggrek ini yaitu anggrek super bean red. Memang kalau dilihat-lihat bentuknya mirip, cuma beda di warnanya kalau menurut saya. Kalau anggrek super bean itu jelas ya sahabat, itu silangan alam, yaitu dari anggrek bigibun dan anggrek discolor. Tapi kalau anggrek ini saya belum tahu. Ayo sahabat-sahabat yang sudah mengetahui, yang sudah lebih dulu tahu, kasih tahu saya sahabat, komen di video saya ini. Ini kebetulan di sebelahnya ada anggrek dendrobium super bean. Ini loh sahabat, tuh. Ini anggrek dendrobium super bean. Warnanya ngeping-ngeping. Bentuknya mirip sih ya. Mungkin karena tual Maluku itu warnanya lebih tua, jadi terkesan kayak lebih tebal gitu ya. Maksudnya bunganya ini kalau sekilas kayak lebih tebal ya. Mungkin karena warnanya lebih tua sih. Tuh. Ini kan warnanya lebih tua, jadi kesannya itu lebih tampak tebal, padahal ya memang mirip banget, hanya beda di warnanya seperti itu. Oh ya sahabat, anggrek tual Maluku ini lebih adaptif, lebih gampang perawatannya, dan kalau berbunga itu ramai. Kita lihat dari bunganya ya, langsung ke bunganya dulu yang kita lihat yang cantik-cantik, lihat yang apa ya, yang indah-indah. Ini punya saya dalam satu rumpun sekali berbunga itu ada 8 tangkai. Cuma ini yang sudah mekar itu baru 4 tangkai. Kemudian yang lain masih spek jelang kenop dan kenop seperti ini. Nih. Kalau melihat bunganya yang seramai ini, tentu siapapun yang merawat, siapapun yang memiliki pasti akan merasa tambah bahagia. Sahabat-sahabat, keistimewaan anggrek ini selain dia bunganya cantik dan banyak, pada plannya itu bisa sambil berbunga sambil mengeluarkan keki loh. Contohnya ini ya, ini dalam satu plant ya sahabat. Ini tumbuh keki ya sahabat. Ini ujungnya
kadang ada tangkai bunganya tuh. Sebentar, ini sulit ngambilnya. Nih keki, terus tuh atasnya ada tangkai bunganya. Ini pada plant yang sudah tua. Jadi untuk anggrek tual Maluku ini walaupun plantnya sudah tua, tidak usah dibuang. Ternyata dia menghasilkan keki. Dengan kata lain bahwa anggrek ini mudah menghasilkan keki. Ini pada plant ini juga ada kekinya tuh. Ini sudah nggak ada tangkainya, ini tinggal batang tok. Ini batang tua juga nggak numbuh keki, tapi ini numbuh calon bunga. Ini kemarin juga sudah berbunga. Bawahnya tak kira ini mau numbuh keki, ternyata mau numbuh bunga seperti itu. Kemudian untuk plantnya, ini plantnya itu lumayan tinggi sahabat. Ini punya saya tuh hampir ini 1 meternya lebih. Plantnya tinggi. Tuh. Plantnya tinggi dan plantnya itu tampak apa ya, kuat. Kayak bakoh gitu loh. Ini kayak keras maksudnya. Kalau ini plant super bean kan nggak begitu panjang ya, nggak begitu tinggi ya, paling 80, 70, 80. Tapi kalau ini tinggi dan keras, jadi kelihatan banget bagus, bakoh seperti itu. Kemudian anggrek ini lumayan bandel dengan lingkungan, maksudnya ditaruh. Kemarin saya saya tempatkan di full sun full rain, dia juga enjoy saja, bandel itu. Untuk proses bunganya ya tetap berjalan lancar seperti itu. Oh ya, kita ngomong-ngomong tentang perawatannya, sahabat-sahabat. Untuk perawatan anggrek Dendrobium tual Maluku ini saya kira sama dengan perawatan anggrek-anggrek yang lain, yaitu yang terpenting harus terpenuhinya kebutuhan agroklimak. Kebutuhan agroklimak yang harus terpenuhi yaitu terdiri dari kebutuhan sirkulasi udara, kemudian kebutuhan air, dan kebutuhan cahaya atau sinar matahari. Bila kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, insya Allah akan hidup. Nah sekarang kalau sudah hidup, sudah kelihatan tumbuh dengan baik, baru kita memikirkan untuk menambah nutrisi. Bila tanamannya terlihat kurus, tentunya untuk nambah nutrisi yaitu dengan memberikan pupuk. Kalau saya untuk pupuknya, saya menggunakan air cucian beras sebagai pupuk dan sekalian untuk menyiram. Dan juga saya menggunakan pupuk slow release. Ini pupuk yang bisa diberikan, sekali memberikan bisa untuk 6 bulan. Karena saya orangnya termasuk agak malas kalau nyemprot mupuk kayak gitu tuh, orangnya malas. Jadi saya menggunakan pupuk itu yang praktis. Kemudian selain itu juga kita perhatikan kelembapannya, karena itu air juga butuh, tapi juga kelembapannya juga harus diperhatikan, karena kalau terlalu lembab juga dapat menjadikan mudahnya tumbuh jamur. Nah untuk media tanam saya menggunakan arang. Namun demikian walaupun sudah menggunakan arang, tapi di musim hujan kan otomatis kelembapan tinggi dan situasi media tanam pasti basah terus, sehingga untuk menghindari jamur saya memberikan fungisida. Fungisida saya berikan ketika musim hujan, saya berikan setiap minggu. Karena waktu itu ini kan saya letakkan di tempat yang kena hujan langsung, jadi
tiap hari hujan ya dia tiap hari basah seperti itu. Nah, untuk menghindari jamur saya memberikan fungisida setiap seminggu sekali. Namun ini sekarang saya pindah di teras karena bunganya banyak ya. Bunganya sudah banyak yang mekar, saya ingin bunganya awet, biar bunganya awet dan saya biar gampang untuk memandangnya. Saya gampang untuk menikmati kecantikan bunganya, sehingga ini saya taruh di teras. Karena di teras saya jadi untuk memberikan fungisida saya jarang, bahkan ini sebulan sekali kali ya. Bahkan ini sejak saya pinggirkan ke teras ini belum saya berikan fungisida seperti itu. Jadi karena menurut saya aman, itu media tanamnya kering dan tidak tampak adanya tumbuhan jamur seperti itu. Kemudian berarti intinya untuk pemberian fungisida tetap penting juga ya sahabat. Kalau paling tidak sebulan sekali atau 2 minggu sekali tetap harus diberikan seperti itu. Kemudian untuk berikutnya kebutuhan insektisida, karena ini punya saya kan saya tempatkan di tempat yang alat terbuka ya, ini nggak di kebun, ini teras terus terbuka. Ini kan masih ada spek-spek nih. Spek ini kadang-kadang bisa jadi gagal atau jadi kering ketika terkena lalat buah atau terkena apa tuh yang bentuknya kayak lebah tapi kecil, itu juga bikin kering. Karena saya sering memperhatikan anggrek-anggrek saya yang tersengat itu, dihinggapi itu, nanti tahu-tahu kering, terutama yang spek masih kecil, spek yang belum kenop. Kalau sudah kenop aman. Jadi untuk menghindari itu saya memberikan insektisida ketika anggrek sedang tumbuh spek. Jadi insektisida ini saya berikan tujuannya untuk menjaga proses bunga spek-spek ini tidak dimakan belalang, tidak dimakan kepik kuning, tidak dihinggapi lalat buah, sehingga proses menjadi kenop dan berbunga bisa lancar seperti itu. Jadi kalau tidak sedang keadaan spek, kalau tidak ada tumbuh calon bunganya, saya tidak pernah memberikan insektisida seperti itu. Kemudian untuk anggrek ini memang selain dia rajin berbunga, dia juga rajin mengeluarkan keki. Iya, tuh, rajin mengeluarkan keki. Jadi sahabat-sahabat, untuk yang belum punya silahkan kalau mau merawat anggrek ini, bunganya cantik dan tahan lama. Ini sudah 10 hari ya, sudah 10 hari belum ada tanda-tanda yang mau layu. Di yang bunga pertama itu yang bagian sini, bagian paling bawah ini belum habis, dan insya Allah ini bisa menyambut hari raya. Sepertinya bisa ikut hari raya bersama ini. Karena bunganya masih banyak yang kenopnya yang belum mekar, bahkan masih ada spek-spek yang masih belum jadi kenop seperti itu. Sahabat-sahabat, sekali lagi silahkan kalau yang belum punya mau merawat anggrek Dendrobium tual Maluku, yang jelas anggrek ini bandel, cantik dan gampang perawatannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir tentunya banyak tutur kata yang kurang pas, banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah nonton tapi belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya, like, komen, dan bila perlu di-share agar menambah saya semangat untuk membuat video-video yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.